kata-kata mencari. Saya juga bingung. Katanya ada cek DNA. Loh, emang pernah ngambil jasad Nabi, DNA Nabi? Kok bisa menuduh JSJ1 itu duriah Nabi? Nabi bukan Arab. Iya. Nabi bukan Arab. Nabi bukan Arab. Nabi masih satu keturunan nama Yahudi. Nabi itu numpang di Arab. Jawa. Dari Quraisy, paman Nabi yang menetap di Arab, diarabkan. Jadi Nabi kalau dibilang J1 karena alasannya Arab, Nabi bukan Arab. Ibu Nabi itu Aminah, bukan Arab. Tidak ada orang namanya Abdullah orang Arab. Abdul Muthalib tidak ada, Aminah. Jadi kalau mau dihitung-hitung, klan Nabi itu ya sama dengan Yahudi. Harus ada gen kesamaan. Kenapa? Satu rumpun Ibrahim. Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, tentu saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Di video saya kali ini, saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana perbincangan dan perdebatan yang sengit. Ada Habib Kribo dan juga ada beberapa teman muslim dari Habib Kribo. Dalam hal ini mereka berbicara soal keturunan dari Nabi Muhammad. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak lagi berlama-lama, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya perbincangan yang mereka lakukan. Dan langsung saja ini dia cuplikan videonya. Gini aja, NU mengatakan aliran dia terbenar, tapi dia nggak boleh memaksa Muhammadiyah. Beda Bapak. Tapi kalau ada, dengan... dengar dulu, dengar dulu Rampa. Saya mau ngasih permisalan supaya Anda lebih banyak berkembang pemikiran Anda. Sekarang gini loh, orang memaksa, ada oknum yang muhibbin memaksa, tapi juga terjadi di sana. Ini kan suatu kebiasaan. NU akan mengatakan akidah dia terbenar. Muhammadiyah salah. Itu ada yang dinafikan. Oke, ganti ya, boleh nggak, sepertinya, Bapak? Maunya Anda ini, saya ini suruh mengkritik orang yang memaksa. Bukan begitu. Jangan sensitif dulu. Makanya didengerin dulu. Saya nggak sensitif loh. Anda mau nolak Habib, Bismillah, fadhol, itu hak Anda. Pak, bukan soal tolak menolak ya Pak. Katanya Anda berbicara kebenaran, Anda berbicara kejujuran. Kan tadi saya sudah simpulkan, Anda mempertanyakan kenapa orang nggak percaya nasab kok memaksa, kan? Betul nggak? Itu adanya polemik. Jadi yang munculnya polemik ini karena adanya paksaan. Terus Anda tolak, siapa yang memaksa? Terus saya jawab, paksaan itu tidak selalu berbentuk verbal, tidak hanya diekspresikan dengan kalimat. Pak, ngomong nggak beres, Pak. Ya di situ. Kemudian yang nomor dua begini, jadi soal nasab itu bukan soal perbedaan. Nasab ini adalah kepastian. Itu anggap yang namanya gula. Sebentar toh, Opa ini kok kayak gini, Opa. Saya tak ngomong sebentar lah, habis ini habiskan waktunya. Jadi nasab itu adalah kepastian. Nasab sendiri bukan perbedaan pendapat. Jadi yang namanya gula itu semua orang akan berkata bahwa akan menyampaikan, akan menilai bahwa gula itu manis rasanya. Nggak ada gula itu asin. Saya udah kasih contoh tadi kan. Saya udah kasih contoh. Sebentar, analoginya sampean nggak pas. Saya sudah tahu lalu kitab suci aja itu satu kan, semua sepakat. Mau mazhabnya apapun Al-Quran. Sebentar toh, tapi bisa dipersepsikan beda. Nah, tentang nasab ini sejarah. Monggo yang menolak tanpa harus ada kebencian terhadap orang yang menerima nasab itu dari Nabi. Katanya nggak ada kebencian, katanya cacian itu adalah bentuk kasih sayang. Katanya teguran itu adalah kepedulian, kan gitu. Siapa bilang caci maki itu bentuk kasih sayang? Caci maki sama dengan kritik. Mana saya ada caci maki? Saya kan mengkritisi. Ya makanya rungokno dise. Jadi ketika Habib ini saya ajak bicara soal polemik nasab, jawabannya kok ke NU Muhammadiyah, kenapa? Saya kasih contoh supaya Anda jangan terkungkung cuma di nasab aja. Beda ruang, Bapak.
Kehidupan Beda. itu. Gini Kehidupan dia, Bagaimana gini dia. Enggak, Coba gini. Jenengan ini di mute, si Dila di mute aja. Si Dila di mute dulu. menyamakan antara nasab dengan ormas. Si Dila di Ya, nggak mute. sama lah. Saya ngasih Nggak permisalan. sama. gitu. Bang Opa. Saya masih pemilasan apa kerangka manusia Kok berpikir berbicara itu. nasab dengan Dengar dulu. akidah nggak Ini sama. loh. Nasab Sama, itu ini adalah saya- Ini bicara kepastian. pro iya, bicara pro iya. Nasab Makanya itu kalau kepastian. salah adalah pasti. kepastian. Artinya begini. Siapa yang bilang pasti? Artinya begini. Nggak ada Sebentar lagi kepastian. saya lanjutkan sedikit. Saya mau jawab teman Anda, tidak ada kepastian mutlak di dunia nih, sekalipun agama. Loh, nasab itu kepastian, Bapak. Nggak ada. Nasab itu Tahu dari mana dia gini loh, pasti? Pak. Oke, coba saya jelaskan kenapa saya bilang itu adalah kepastian. Setiap wahyunya. bayi lahir, sebentar. Setiap bayi yang terlahir di dunia ini pasti memiliki ibu. Oke, saya mau Pasti tanya, memiliki jalur keturunan Anda nasabnya. ke-10 siapa? Saya nggak Kenapa? tahu. Keturunan Anda ke-10 saya nggak tahu. Kalau saya bilang saya nggak yakin, Sebentar, boleh Pak nggak? Ini tidak membicarakan nasab saya. Kita berbicara bukan Anda- nasab secara am. Tidak, Kalau tidak ada sampean nasab pengen itu tahu yang mutlak. Gimana sih? saya itu Maksudnya gini gampang. Dedi lagi nih Dedila. Sebentar, Coba, toh. enggak, Ini biar sampai nu dari nyambung. tadi, enggak, sampai nu dari tadi enggak berhenti berhenti. Yang nyambung dimaksud loh, Pak. Amizen. Anda Yang dimaksud memaksa Amizen. orang. Udah, saya diam aja lah. Saya tak. Iya udah diam, udah Ya diam. wes, ya, Anda ya. ini Diam. gini loh, Anda ini orang memaksa harus orang ikut kepala Anda. Saya kasih tahu ya, karena yang namanya Betul. sejarah Nggak ada, Dulu, nggak dulu, ada. dulu, jangan dulu. Saya Yang tidak namanya mengajak sejarah itu, ngikutin saya. jangan dulu. Jangan difitnah Yang namanya saya. begini loh, saya mau bicara Anda bicara. Yang Saya namanya tidak sejarah fitnah itu dong. Mulut sampean munafik Yang- fitnah-fitnah dulu. gimana sih? Lele, diam dulu Pak, diam dulu. Orang kalau lo ngomong, lo tanya dijawab. yang Gitu. namanya sejarah itu doni, tidak mutlak. Sesuatu yang tercatat masa lalu, sesuatu yang kejadian masa lalu. Jadi kalau orang terpaku sama sejarah itu salah kaprah. Karena nggak bisa memaksakan. Jadi bagi saya orang yang menolak durian Nabi itu bukan Habib, bukan Sayyid, monggo. Tapi jangan ada kebencian. Tapi yang menolak itu tidak boleh memaksa. Lu nggak bisa ngaku-ngaku. Loh, dia juga punya argumen sendiri. Gini Jadi loh, sejarah Pak. itu tidak bisa dijadikan alat ukur kebenaran. Oke, biar clear ya. Jadi nasab itu jangan disamakan dengan sesuatu yang tidak pasti. Kalau yang pasti? catatan silsilah, Mana yang pasti? sebentar, Loh, mana yang pasti? sebentar. Pasti pakai apa Kalau coba? silsilah, sebentar Gimana Mas pakai apa? toh. Oke. Saya tak jelasin dulu, baru nanti jenengan respon, Beb. Ya, Iya. saya jelasin dulu. Jadi nasab ini adalah sesuatu yang pasti, artinya apa? Kalau memang bukan keturunan, ya bukan. Kalau memang bisa keturunannya mau sebentar, mau diakui atau tidak, mau punya catatan atau tidak, mau ada saksi atau tidak. Kalau saya mau memang tanya dulu sama keturunan, Anda. ya Mau tetap tanya dulu. keturunan. Oke, saya mau tanya Manda. Jadi Gimana jangan memastikan samakan nasab itu pasti? antara nasab dengan catatan silsilah. Beda. Oke, saya mau Si tanya. rampak mah dia Kalau nggak bakalan nasab berhenti ini, kalau nggak di sebentar stop, dia toh. tak ngomong Hei, terus. Sebentar, Bang saya Opa. lanjutin dulu. Enggak, dia itu selalu Kalau ngomong kayak nasab begitu. ini, Kebiasaan nasab gitu. itu Saya satu. keturunan itu Songong, si pemberian rampak itu Tuhan. songong Oke, gitu. oke. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Songong. Catatan nasab itu buatan kalian. Kalau saya mau tanya. nasab Saya kalian mau tanya. itu pemberian Tuhan. Saya Makanya mau tanya nasabnya sekarang. jangan ditukar-tukar, itu aja sudah. Loh, oke, saya mau tanya sama Nasabnya jangan Anda. ditukar-tukar. Kalau memang bukan Oke. durian Nabi, jangan ngomong durian Nabi. Oke. Selesai, itu Saya aja. mau tanya sama Anda. Jadi Memastikan jangan nasab sama itu gimana? nasab dengan Oke. catatan silsilah. Oke, saya mau Beda. tanya. Catatan siapa? Saya mau tanya Ya memastikan catatannya nasab itu. siapa? Catatan Mbak Alawi sudah dibawa ke Narkoba belum? Loh, sudah Catatan narkoba Mbak saya mau Alawi tanya. sudah dibawa ke Narkoba belum? Sekalipun narkoba, siapa yang bisa memastikan itu benar atau tidak? Ya bisa dong, ada catatannya. Gimana caranya? Kalau sudah punya KTP Catatan jelas siapa? bener. Catatan manusia apa catatan Nah, Tuhan? gini Pak, mohon maaf ya. Saya mau tanya Yo, dulu. catatan Saya mau tanya manusia dulu. dong. Loh, kalau catatan manusia bisa jangan yakin ngelantur Anda kemana-mana Oke. ya, semua Saya mau catatan tanya. Tuhan Pak, tapi mau ada tanya. caranya. Saya mau tanya, catatan Gitu manusia loh. itu mutlak apa enggak? Saya mau tanya. Catatan manusia itu mutlak apa enggak? Ya mutlak, dalam ruangnya mutlak. Wah, ya udahlah. Iya, udahlah. Ini cara berpikirnya salah lo. Ya udahlah, oke. Kalau Salah gimana? Salah gimana? Berarti capil itu dibudayain Salah aja. dari awal pun cara Karena berpikirnya capil itu nggak salah mutlak si Dila itu. ini. Wes. Dia nggak paham, Jadi dia mutlaknya nggak paham. ciptaan, jangan kau samakan Nah, dengan nah, Mami, mutlaknya maha lanjut, Mi. menciptakan. Iya, lanjut, Mi. Beda, Pak, aku tak tutup do pertanyaanku Gitu mau. loh. Tak tutup do Jadi pertanyaanku mau benarnya kon makhluk pedot. jangan Weh, disamakan menengok dengan dhisik. benarnya Pertanyaanku. benarnya
Kholik, nggak bisa. Turunin mau apa? Percuma Turunin. kalau mau berdebat. Nggak ketemu, Yang nggak ketemu. namanya Nggak ketemu. Kalau Anda Jadi gini, memutlakkan nggak sesuatu ketemu. hal, Nggak ketemu, nggak ketemu. Nasab itu keturunan Al-Quran itu tuh- takdir dari Tuhan. Saya mente. Kalau Saya mau bukan duriannya saya mau nggak tanya usah sekarang, ngaku-ngaku. Oke, saya mau tanya sekarang. Daripada Al-Quran nggak tuh, bisa buktiin. loh, siapa yang nggak bisa buktiin? Lah mana buktinya? Loh, dari mana Anda nggak tahu? Ketersambungannya mana? Ke sini. Dila ke sini. Buktinya mana? Dila Saya ke sini, masuk dia ya, nomor dikit masuk, WA. bentar. Dila ke sini. Bentar. Kirim nomor WA. Lu ke sini ntar gua buktiin. Lu gak berani kan? Anjen, bentar. TikTok dia, Anjen, Kenapa bentar. nggak dipublish Nggak berani. aja? Si Dila tuh nggak berani. Ayo gua tunggu. Sini lu. Bentar. Saya mau tanya sama Anda. Anda memastikan Ini. tidak Jangan benar. menunggu Gua saya, pastiin. dipublish aja. Udah nggak bisa dipublish ah. Sosokan lu. Oke, saya izin. Bilang Saya aja izin. takut lu ah. Saya mau nanya, Saya izin, Opa. Anda memutlakan Alwi itu bukan durian Nabi dari mana? Ya memang tidak terbukti. Di mana? Apa dasarnya? Lah mana buktinya nggak ada? Loh, Anda yang Buktinya menolak ditolak dulu kok. juga. Loh, Anda yang menolak saya. Masa saya Yang tuduh Anda? mengaku itu bukan. wajib Bukan dulu, menunjukkan bukan dulu. bukti. Dengar dulu Jangan loh. orang nggak mau beli Kan kok Anda minta melempar- buktinya. Loh, Anda Buktimu melempar mana? statement. Kamu kok nggak percaya barang saya? Loh, gini, buktimu saya- mana? saya Ya bi- enggak lah. saya besok gini, Kamu saya tanya. punya barang Saya tanya ori, gini, buktimu mana? maaf. Saya tanya Ya. maaf loh. Ini agak kasar. Anda ini lahir Nggak dari anak apa-apa, zina. kasar aja. Terus Anda bilang, mana buktinya? Saya bilang begitu. Saya yang menuduh, harus membuktikan dong. Beda kasus, Pak. Loh. Itu nggak bisa Oh, digeneralkan. ya udah. Beda kasus. Ini bukan pencurian sepeda motor, Bapak. Oke, saya tanya sama Anda, loh, Ini Anda soal bisa mengatakan, korupsi nasab, loh, Bapak. Anda bisa Nah, mengatakan Mbak Awli itu bukan durian Nabi, apa dasarnya? dasarnya dia tidak bisa membuktikan. Mana buktinya? Loh, kok dia? Loh, Loh, kok mana Anda bukti? membuktikan? Loh. Pak gini, Pak, mohon maaf ya, mohon maaf Beb ya, Beb Ini mohon loh. maaf. Maksudnya dasarnya gini, Mohon maaf, gini Beb. Pak, sampean Kalau itu saya membatalkan, mengaku tidak durian membuktikan Nabi, itu harus ada dasarnya gitu loh, paham gak sih? Kata Imam Ali, Ini, kata Beb. Imam Ali. Ini, Gitu, Beb. kalau ngomong itu biar Saya nyambung, jadi ini jangan bilang, kayak orang yang nggak kamu diam akademis. dulu, kamu Ali diam dulu. Kata Imam Saya Ali ini itu bilang memutus bahwa sesuatu. saya ini Dengar dulu. sebentar Ini, Beb, sebentar dengar Beb. dulu. Anda nggak ketemu sudah. Saya Ya, mau akhirin aja, sebentar, akhirin nggak kata boleh aja, gitu. mau akhirin kata. Memutuskan sesuatu berdasarkan. ini waktu saya ngomong, hargai dulu Bukan dari tadi. lah. Saya mau tanya pertanyaan Lu Anda. ngomong mulu dari tadi, Ini saya astagfirullahaladzim. jawab. Dila. Ya, saya jawab. Ini Pak. Mute aja, Coba mute, ya, mute, saya Siti lagi ini mute, sedang gantian di tuh. depan publik. Ami Hanif mau ngomong katanya tuh. Aku ket mau pe ngomong kontrobot terus. Iya. Uang ngomong kontrobot terus nyala-nyala wong. Ya, Coba ya, sama-sama Sekarang saya dengarkan. bilang bahwa saya Loh, ini adalah iya toh? keturunan Sultan Agung. Jadi gini, siapa namanya Bang Zen ya, Afwan ya. Arahnya tadi sudah ketemu ya kemana? Pertama tadi pertanyaan arahnya kemana sudah ketemu, cuman dia tidak bisa ngejosin. Cuman di sini dia bilang masalah pembuktian ya ke narkoba. Contoh ada beberapa dari yang mengatakan bahwa dia duria dari Wali Songo. Mereka minta isbat ke Maroko, tapi haplu grupnya juga kok memaksakan untuk diakui jadi duria. Itu dari kelompok Wali Songo ada beberapa yang seperti itu. Kenapa juga tidak diprotes? Satu ya. Yang pertanyaan saya dari tadi, di dalam permasalahan menghadapi polemik nasab ini mungkin ya dari antum bisa memberikan suatu wawasan yang bisa bermanfaat khususnya kepada para habaib, khususnya ya para habaib dan para muhibbin. Apa apa yang bisa kita ambil dari semua itu? Fadhol. Saya pikir begini loh. Ini ribut nasab ini hal yang tidak bisa ketemu kebenaran mutlak. Kalau saya sudah nggak meyakini sesuatu hal, ya saya menolak. Dasar apa? Nakobah ini. Ya nakobah lagi. Nah, nakobah itu bukan kebenaran mutlak. Kalau mau hitung kebiasaan ya, adat-adat Arab itu juga semuanya, itu semua tercatat dalam apalan semua. Kalau kita mau bicara catatan, di zaman Nabi belum ada kertas. Oke. Itu kertas itu ada apa tahun 19, gimana mau nyatet? Tapi Iya. mereka itu semua kanan kiri. Misalkan sampean punya bapak, nggak dicatat. Tapi saya bisa tanya sama tetangga, oh sampean anaknya si Fulan. Itu ada saksi-saksi yang berjalan. Kalau andai kan
Andaikan itu bukan duriah Nabi, sudah diduga dari zaman itu semuanya. Karena mereka dulu nggak ada catatan, ada kesaksian. Nah, sekarang kok kita mau percaya dengan satu kitab mengatakan mencari? Saya juga bingung. Katanya ada cek DNA. Loh, emang pernah ngambil jasad Nabi, DNA Nabi? Kok bisa menuduh JSJ1 itu duriah Nabi? Nabi bukan Arab. Iya. Nabi bukan Arab. Nabi bukan Arab. Nabi masih satu keturunan nama Yahudi. Nabi itu numpang di Arab. Sawa. Dari Quraisy, paman Nabi yang menetap di Arab, diarabkan. Jadi Nabi kalau dibilang J1 karena alasannya Arab, Nabi bukan Arab. Ibu Nabi itu Aminah bukan Arab. Tidak ada orang namanya Abdullah orang Arab. Abdul Muthalib tidak ada, Aminah. Jadi kalau mau dihitung-hitung, klan Nabi itu ya sama dengan Yahudi. Harus ada gen kesamaan. Kenapa? Satu rumpun Ibrahim. Jadi ini pemaksaan aja. Dikait-kaitkan Yahudi. Dan satu gini. Riba dan musaribah. Saya izin menanggapi. Dan satu gini, itu gen itu bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Contoh, saya ini sudah hidup di Indonesia lama, kakek saya di Yaman. Mungkin kalau dicek ini hari DNA saya lebih banyak Asia, Oke, izin apa ya? Izin. Siap. Monggo. Ya, tadi saya dengar narasi Opa bahwa masalah nasab ini adalah masalah John, betul nggak? John kan ya. tadi bilang John. Nah, John itu maksudnya nggak kemudian, nah dari berarti apa yang dicatat oleh manusia ini bukan yang pasti, betul nggak? sekalipun Al-Quran. Bukan yang pasti, benar kan? Benar. Nah, sekarang yang dicatat di Robit Alawiyah tentang masalah nasab Alawi, apakah ini kepastian atau bukan? Tidak, kita tidak bisa memutuskan. Kenapa? Saya tidak pernah berkelimbang di ragu kan? Itu. Bukan ragu. Ya, semua berarti tidak bisa memastikan kan, Opa? bisa jadi salah, bisa jadi benar, kita nggak tahu. Yang menuduh pun juga begitu. Contoh, kitab suci itu benar dari Tuhan. Tapi kalau dibawa nah oleh sekarang tadi saya lanjut ya, Pak. Maaf. Kitab suci itu benar dari Tuhan. Tapi kalau ditafsir oleh orang yang tidak punya otoritas langit, dalam hal ini Muhammad Rasulullah, itu bukan agama Tuhan, agama manusia. Sifatnya apa? Relatif. Jadi semua pandangan manusia itu relatif, tidak boleh dimutrakan. Lah, bagi saya yang kedua-duanya ini ribut. Sepakat dengan Opa. Ya, saya sepakat dengan Opa bahwa nasab Balawi ini tidak bisa dipastikan. Saya sepakat. Nah, yang kedua, tadi Opa mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, betul kan? Dari Yahudi kan? Opa bilang. Nah, kemudian di Al-Quran disampaikan bahwa kitab itu diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Sedangkan Rasulullah ini bahasanya bahasa Arab. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu bangsanya bangsa Arab. Gimana tuh, Opa? Saya mau tanya, bahasa Arab itu sudah ada Bang sebelum Nabi lahir? Sudah ada kan? Itu kan jadi, pernyataan firman Allah, Opa. Saya mau jelaskan. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa agama. Sebelum Nabi Muhammad lahir, bukan bahasa agama, bahasa Arab itu bukan. Dengar dulu. Tapi bahasa Quran. Bukan. Jangan. Al-Quran bilang, aku tidak mengutus seorang Rasul pun menggunakan bahasa setempat. Andaikan Nabi Muhammad turun di Jawa pernyataan Allah, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, Opa. Gimana? Aku menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Dengar dulu. Nah, kemudian kitab ini diturunkan oleh Allah itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Oke. Sebentar, gantian. Oke. Berarti apa? Bahasa itu bukan agama. Tidak aku mengutus seorang Rasul menggunakan bahasa setempat. Andaikan Nabi Muhammad turun di Jawa Timur pakai bahasa Jawa. Buktinya apa? Kitab Tuhan. Betul. Buktinya kitab Tuhan itu tidak berbahasa Arab. Taurat bukan bahasa Arab. Injil bukan bahasa Arab. Jadi bahasa itu bukan patokan keagamaan. Betul. Saya tidak menyatakan bahwa bahasa itu adalah bahasa agama. Tidak. Bukan berarti apa? Tapi itu kita sebagai Muslim yakin dan percaya kepada Quran sebagai kalamullah. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan di sini dinyatakan bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada satu kaum itu sesuai dengan bahasa kaumnya, bahasa nabinya. Apa yang Anda pahami dengan ayat itu? Coba. Yang surat Ibrahim itu
Apa yang Anda pahamin? Aku tidak mengutus seorang rasul pun menggunakan bahasa setempat. Apa yang Anda pahami? Ya, artinya Allah itu menurunkan kitab sesuai dengan bahasa dari nabinya sendiri. Iya dong. Bahasa Kalau kaum dari andaikan- nabi itu sendiri. Coba kalau seumpamanya Allah turunkan kitab Quran ya dengan bahasa Indonesia, sedangkan nabi kita orang Arab, nggak nyambung, Opa. Bagaimana dia Ini loh. bisa menyampaikan Ini loh. kepada umatnya, kepada kaumnya, kalau Ini, bahasanya aja berbeda dengan bahasa Eh. dia sendiri. Jadi bahasa Arab di Quran itu berbahasa Arab bukan berarti Nabi Muhammad itu orang Arab. Lo jangan Karena nggak paham Nabi- dulu yang on. Ini loh, karena Nabi diutus di Arab harus pakai budaya dan bahasa Arab. Nggak mungkin Nabi turun di Arab pakai budaya Jawa. Betul. Nabi turun- itu kursus dulu bahasa Jawa. Betul. Jadi bahasa Iya, itu betul. Nah, untuk menyampaikan Sepakat. Ntar dulu. Jadi Dengerin dulu. bahasa itu di ayat itu bukan berarti menunjuk Nabi itu Arab. Karena Nabi diutus di Arab. Nah, kemudian sesuai dengan bahasa kaumnya. Lah, iya Kaum kan Nabi bahasa Muhammad kaumnya. itu bahasanya apa? Lah, bahasa kaum yang setempat yang turun wahyu itu. Karena Nabi turun di Arab. Kalau Nabi turun seperti Nabi Allah Isa atau Musa turun di tempat lain, dia menggunakan bahasa Yahudinya atau Ibrani. Sepakat, saya sepakat. Tapi bukan berarti Nah, yes. tapi kenapa Aduh, Anda Udin, menyatakan Udin. tadi bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, bukan bangsa Arab? Ini dari mana gitu loh? Ini, Referensinya. Bang Zen, Bang Nabi Zen. Ibrahim dari mana, Dikit, Din? dikit. Udin. Bentar, Nabi Ibrahim dari mana, Din? Mustariba, bentar. Bentar. Quraisy ini Mustariba atau Ariba itu aja. Bentar dulu semua. Nabi Ibrahim orang Arab bukan? Siapa ini yang nanya? Jawab, Din. Jawab, Din. Nabi Ibrahim orang Arab Bukan. berbahasa Arab. Ah, oke. Lah iya udah. Jadi posisi Nabi itu seperti saya ada di Indonesia. Nah, Saya kemudian ini kak- apakah Nabi Ibrahim juga diberi kitab? Aduh ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, itu Saya sejarah ini, keturunan, Din. Nabi itu di Arab itu seperti saya turun di Indonesia, kakek saya. Saya lahir di sini, tapi kakek saya di Yaman. Dan Nabi itu juga dari Quraisy ke bawah itu tinggal di Jazirah Arab. Karena di situ budaya Arab, berbahasa Arab, ya Nabi diutus menggunakan bahasa setempat, tapi bukan berarti Nabi itu orang Arab. Karena silsilah Nabi itu ke Nabi Allah Ibrahim. Satu rumpun dengan semua Mustariba. rasul. Mustariba. Iya, seperti saya di sini. Mustariba, bukan Ariba. Iya, bukan suku asli Arab Nabi itu. Hmm. Jadi kalau dibilang katanya DNA itu harus D1 itu diartikan itu Arab. Itu salah karena Nabi bukan Arab, bukan etnis Arab. Baik. Sekarang saya bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Itu kan artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Itu jelas Iya loh. betul itu Coba betul. kalau seumpamanya Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kitab Oke. yang Apa yang Anda berbahasa umpamanya Apa yang Anda bahasa pahami? Inggris Oke, ataupun apa yang bahasa Anda- Indonesia nggak nyambung. Bagaimana mereka Rasul apa yang menyampaikan Anda kepada pahami dari ayat umatnya? itu? Apa yang Anda Gini, pahami gini, dari Bang ayat Ben. itu? Saya mau dijelaskan aja. Itu menunjuk Nabi Arab atau tempat itu sudah berbahasa Arab? Ya sekarang bahasa kaumnya bahasa Arab diturunkan Gini, kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bahasanya apa? Loh, Gini Bang Begini loh. Bang Gempar dan Bang Zen ya, izin masuk dikit. Coba Bang Gempar lihat ya struktur ya suku Quraisy itu masuk Ariba apa Enggak, saya Mustariba? gini loh, saya emosi, saya nggak setuju, nggak Bentar. nerima karena tadi Opa menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Yahudi. loh, Gini loh, bukan. bentar, oke. Bukan keturunan Yahudi. Yahudi dan Nabi Muhammad itu satu rumpun Abrahami. Ada kesamaan darah. Sepupu. Iya tahu. Tapi apa artinya Allah menurunkan waja'alnakum syu'uba wa qaba'ila lita'arafu bahwa memang itu udah ketentuan Allah ya menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Anda jangan Iya. lupa dengan ayat itu juga. Loh, apa hubungannya? Kalau itu, Anda menganggap suku Yahudi itu Bangsa makhluk. ya bangsa Yahudi, bangsa Arab. Nah sekarang saya tanya Rasulullah itu bangsanya apa? Apa? Nabi etnis apa saya tanya? Sekarang saya mau tanya. Nabi itu suku asli Arab bukan?
Kalau saya katakan Arab, Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak ada leluhurnya. Iya, bangsanya apa? Astagfirullahaladzim, itu keturunannya bangsanya Dia apa? lain lagi karena beda bangsa. Kok lain Walaupun lagi satu gimana sih? keturunan, Makanya pertanyaan saya jawab. Gimana sih, Din? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya dijawab. Laut juga sama. Keturunan apa? Keturunan Yahudi Askenazi itu jelas. Walaupun bangsanya umpamanya ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Yaman. Tapi kan tetap aja jalurnya ke Yahudi Si Udin ini Askenazi. ngeyel, Bang Pas Udin ini ngeyel, turunin aja kalau dia nggak mau dengerin mah. Kamu jawab Alek nggak bisa jawab turunin, nggak bisa jawab Ini, Pak. turunin. Emang iya lah, lo nggak Udah, paham. ada yang bisa jawab ya. Pertanyaan Oke, saya suruh semuanya jawab oke. aja. Ayo. Nggak paham, lo yang nggak paham. Ya udah Bentar. turun. Pertanyaan saya jawab. Pertanyaan saya simpel kok. Suku Quraisy Ngabur itu dia. masuk musta'ribah apa aribah? Selesai. Nggak paham dia Mi. Dari tadi itu dia kan Ami ngomong terus. Ami Hanif Nabi ngomong terus. Muhammad Nggak ini paham. termasuk pendatang di Arab. Tak kasih tahu ya. Nabi Muhammad itu termasuk pendatang di Arab. Cok ngotot bukan rungokno suku asli. Bukan suku asli dari Arab. Tak kasih tahu. Ya. Makanya rungokno aku Nabi ngomong. Muhammad bukan orang Arab, bukan suku Betul. Arab. Tak kasih tahu ya. Bentar, Ya. dengarkan. Suku Quraisy itu masuk ke dalam musta'ribah yang diarabkan. Itu loh. Itu aja. Kayak saya di sini. Itu aja jelas gitu loh kok Saya dari panjang. Yaman, kakek saya dari Yaman, di Indonesia kan di sini. Nah, iya. Kalau mau diruntut Jadi juga ada kakek aribah, saya juga ada di Yaman tuh juga. musta'ribah. Iya. Siapa Jadi tidak saja yang masuk musta'ribah, siapa saja yang kelompok masuk aribah yang Arab asli itu jelas kok. jadi Jadi kalau Arab patokan- asli dari Gahton ke bawah. Betul. Jadi kalau patokannya mereka itu DNA itu harus D1 itu diartikan Arab. Nabi bukan suku asli Arab. Kalau karena Nabi datang pendatang di Arab, terus dibilang C1, ya berarti nggak bertentangan dong. Jadi Nabi itu bukan etnis Arab, tapi dia pendatang. Jadi kalau dia tolak ukurnya, kalau bukan D1 berarti bukan durian Nabi, itu salah. Karena Nabi bukan etnis Arab dari kakeknya Ibrahim. Nabi di Arab itu pendatang Quraisy. Di atas Quraisy itu semua berkumpul dengan Yahudi. Dan Yahudi itu bukan berarti buruk. Penamaan Yahudi, Arab itu datang dari manusia. Bukan dari Tuhan. Tuhan tidak bikin suku-suku nama-nama enggak. Tapi jenis-jenis karakternya Tuhan menciptakan. Dinamakan orang Yahudi. Man ada ayat satu Nabi Ibrahim bilang apa? Aku bukan Yahudi. Dan aku bukan Nasrani. Jadi kembalikan kalau kita kembali kepada pongkolnya Ibrahim itu, dia bukan etnis asli Arab. Kalau etnis asli Arab, sementara ada ayat yang lebih ekstrim. Arab itu kuat dengan kekafiran dan kemunafikan. Banyak tekanannya. Betul, Andaikan betul Mi. kalau andekan ada ayat lagi setelah Al-Quran, bangsa Betul. Arab itu lebih terkutuk dari bangsa Yahudi. Betul. Orang Yahudi tidak pernah membunuh Nabi. Betul. Betul Orang Mi. Yahudi Kristen tidak pernah menyakiti Nabi. Bahkan di surat Al-Hadid 26 dikatakan apa? Aku turunkan pada Isa dan aku jadikan pengikutnya apa? Sopan dan santun. Tidak ada satu. Makanya waktu Nabi mengutus Ja'far as-Shadiq ke Habasa, disebut ayat itu dia bilang kamu nggak ada bedanya. Sementara Nabi di Arab diusir, dibunuh. Setelah Nabi meninggal, dibunuh semua keluarganya karena mereka dengki dengan Arab. Nah, waktu dia bilang Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, hanya orang mukmin yang mencintaimu dan orang munafik yang membencimu. Itu wasiat Nabi apa? Setelah saya meninggal ini semua lu dibantai oleh sahabat Nabi sendiri. Ada begitu? Enggak ada keluarga lain. Sawah. Makanya kan wasilahnya Rasulullah turun di Arab itu kan seperti itu. Justru saya bilang apa? Justru saya bilang apa? Demi Allah, ini orang Indonesia ini semua apa? Min ahlil bait Rasul. Siapapun orang. Amin ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Kita jauh dari Arab. Kita jauh dari Arab. Kalau orang Iran, orang Arab sekitar itu masuk Islam, masih bau Nabi. Kita jauh dari Arab. Bisa terbesar Islam di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Borobudur, Prambanan. Insya Allah. Bisa semua kembali ke cinta kepada Nabi. Nangis. Tidak Wah, ada Masya Allah, orang mencintai Ali. Nabi seperti bangsa Indonesia. Ini semua apa Pak? Bangsa Indonesia. Min ahlil bait Rasul. Kenapa Nabi bilang begitu? Pernah satu saat Nabi kepada Salman Al-Farisi. Secara darah dia nggak ada hubungan. Tapi Rasul bilang apa? Salman min ahlil baiti. Jadi nggak ada gunanya ngaku duriah Nabi kalau bajingan ya bajingan, kafir. Ayatnya ada. Sah. Di surat Al-Hadid itu banyak sedikit warga Nabi itu yang dapat petunjuk, lebih banyak yang fasik. Saya masih fasik. Saya masih kafir.
Saya nggak suci yo. Ada anak Nabi kafir, istri Nabi ayatnya ada 2 jadi kafir. Justru bangsa Indonesia ini apa? Kekurangannya apapun, dia lebih afdol daripada sahabat Nabi waktu zaman Nabi. Sedikit keluarga Nabi yang bela Nabi. Nah itulah, jadi kita nih harus berpikir luas. Apa sih cuma kan menasab kebencian? Pakai dalil bawa nama-nama Rasul. Apa? Kalau emang itu benar, apa terus dapat piala apa? Enggak. Kalau emang benar Habib itu bukan durian Nabi, terus iman kita makin kuat, enggak, malah jadi buhut. Iya. Jadi punya sifat kebencian, ini yang paling berbahaya. Kalau ente nggak punya sifat benci, ente ketemu Rasul. Allahumma sholli wa sallim. Saya ini jujur aja, saya jujur pribadi ya. Saya tuh iri kepada orang-orang yang bukan Habib, bisa mencintai Habib Nabi Muhammad sampai nangis. Saya nggak ada kelebihan. Saya nggak ada kelebihan. Kalau insya Allah ente durian Nabi, anak bukan durian Nabi, anak akan cintain ente, bukan entenya anak cintain, anak kepada Nabinya. Kalau anak kiai aja saya hormatin, ini anak Rasul. Jadi saya nggak butuh pujian, saya justru kesian kepada mereka yang terus bergelimang kebencian, akan menjadikan hatinya jadi keriting, jadi jauh. Dia bisa menggugat Nabi secara nggak langsung. Apa sih untungnya? Apa terus besok Nabi nanya, kamu nggak ngutuk mereka? Nggak ada. Kamu nggak ngutuk setan Tuhan nanya? Nggak ada. Apa amal kamu yang ditanya kepada Rasulullah sama Allah? Nggak ditanya. Apa dulu kamu nggak ngutuk Pak Alwi? Nggak ditanya itu. Saya jujur aja, kalau saya boleh milih, saya nggak mau jadi durian Nabi. Saya kepengen ngerasain gimana yang mahabbah orang jauh dari Arab, nggak kenal Nabi Muhammad. Nabi pernah tanya sama sahabat, ya sahabat, mana umatku yang paling mulia? Sahabat bertanya, keluargamu ya Rasul. Kata Nabi, keluargaku nggak jadi kemuliaan kalau cinta kepadaku. Dia ada hubungan darah. Ditanya lagi siapa? Sahabatmu ya Rasulullah. Sahabat nggak ada kemuliaan. Dia berjumpa dengan saya. Terus apa jawab Nabi? Umat setelah aku yang tidak pernah berjumpa dengan aku, dia bisa menyintai aku, dia bisa menangis untukku. Ini bangsa Indonesia. Mau apa sih ribut-ribut nasab? Itu ngurangin iman loh. Apa perlu saya menggugat anaknya Gus Dur? Nggak penting. Kalau emang benar tuh anak Gus Dur, nanti malah saya jadi celaka. Kalau saya bukan sebagai anak kiai, mendingan saya bilang iya aja. Minimal saya prasangka baik. Itu aja. Lah ini genderang ini dirusak. Yang senang apa? Wahabi, gendang-gendangan. Karena Wahabi itu lahir tercipta Wahabi itu apa? Benci kepada keluarga Nabi. Sawa. Coba bayangkan tuh. Ali bin Abi Thalib. Mereka semua tahu. Wahyu diturunkan Al-Ahzab 33. Sama Nabi, orang satu-satunya orang yang nggak pernah kafir. Satu-satunya malah Nabi Allah Isa mau melahirkan tempat suci dilarang ayat. Nabi terbuka itu pintu Ka'bah. Sampai ini hari retakannya kelihatan. Ternyata nggak lama Nabi meninggal, dikafirkan. Kenapa? Hasad. Kalau orang sudah hasad, dengki, habis semuanya. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada makhluk? Atau di situ dibilang Nur Muhammad. Karena iblis dengki. Ana khairum minhu. Hasud nih hati-hati. Kalau orang sudah hasud, semuanya. Makanya kata Imam Ali apa? Ada 2 yang bisa diwariskan. Harta karun dan hasad. Jangan sampai Anda meneruskan keturunan itu ada hasad. Kita berprasangka baik aja lah. Saya nggak perlu dihormatin. Saya nggak pernah bergelar Habib. Saya begini. Saya pakai nama Habib Ribut itu kritik kok. Bahasa satir loh. Saya menolak Habib menjual sorban. Tapi saya heran ini hari bangsa Indonesia dirusak oleh Imam The Gang. Tidak apa-apa Anda nggak percaya sama Habib. Tapi jangan mengeluarkan lontaran kebencian. Tidak ada kebaikan pakai kebencian. Tidak mungkin Anda mau ngajak orang kepada Allah dengan kolaborasi dengan kebencian. Kebencian itu nggak ada nilainya. Bahkan penyakit hati yang datang. Tapi banyak orang-orang awam yang terkontaminasi. Itu saya pikir, marilah makanya kita jadi. Anda tanya tadi itu kan, apa ibroh dari terjadinya polemik ini yang bisa untuk bahan muhasabah diri? Ibroh daripada semua itu apa? Gitu loh. Yang Anda pertanyakan kan di situ dari tadi. Sekarang begini loh. Setiap zaman tuh pasti ada orang baik dan buruk. Dan setiap zaman tuh apa? Panggung kita untuk hidup.
Mau apa nggak kita ngambil panggung? Kalau ente cuma hanya ribut di ritual, itu nggak ada fadilahnya. Itu buat ente sendiri. Tapi kalau ente berani Ritual berkorban, gimana? membela keadilan, melawan kezaliman, itu ente manusia. Ini hari ada panggung. Bisa apa nggak Anda meredakan isu ini? Jangan malah jadi Anda kita itu jadi kok, kompor. Anda itu kok cuman pengen didengerin aja, nggak mau dengerin orang lain ngomong. Apa? Nggak, Ayo ente ngomong. nggak bagus. Ayo ente ngomong. Ya nggak bagusnya orang sampean pengen ngomong terus dari tadi ngoceh-ngoceh terus. Orang tuh bukan ini. Assalamualaikum. Aku Waalaikumsalam maunya dialog. Gini deh, gini deh. Afwan, Dila. Afwan Bang Zen. Ini Ana mau tanya sama Opa ini. Ini kenapa kok naikin rampak ini kenapa? Kenapa naikin rampak? Karena Ya, dia kita kan kawan naikin. kok. Enggak usah cariin kalau kamu mau komal kamu itu bermutu, cariin orang yang bermutu. Jadi diskusinya itu bermutu. Opa dia. Betul, saya setuju. Nah gitu. Jadi kita diskusi ilmiah, data by data, argumentasi yang ilmiah. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah mengikuti saja ya. Ini saya lihat perbincangan mereka lakukan di live streaming TikTok ya. Dan tentu dengan tema yang mereka bahas di sini, saya tidak memberikan banyak komentar, tetapi di sini saya punya data yang saya download, saya dapatkan dari Google Bapak Ibu Saudari, dan di sini saya akan membacakan, tampilkan kepada kita semua, dan juga saya punya sumber ya, data sumber dari mana saya ambil semua data-data yang saya bacakan di sini ya. Oke, kita akan coba mulai saja di sini. Ada dengan sebuah judul yaitu Silsilah Keturunan Abraham sampai Nabi Muhammad ya. Kita akan cuma melihat ringkasan silsilah menurut tradisi Islam dengan pembanding sumber Alkitab dan catatan historis ya. Selanjutnya catatan penting tentang tingkat kepastian. Dikatakan di sini bahwa dokumen ini membedakan antara ya satu, hubungan yang disebut langsung dalam sumber keagamaan. Yang kedua yaitu silsilah yang kuat atau diterima dalam tradisi genealogi Islam. Dan yang ketiga yaitu nama-nama antara yang diperselisihkan. Jadi dikatakan bahwa daftar ini tidak menyajikan seluruh mata rantai sebagai fakta sejarah yang dapat diverifikasi secara independen ya. Oke, satu, garis besar silsilah. Dikatakan bahwa tradisi Islam, garis keturunan Nabi Muhammad ditarik melalui Ismail ya. Dalam kurung di sini Ismail, yaitu putra Abraham atau Ibrahim, kemudian melalui Adnan, lalu garis Quraisy ke Bani Hashim sampai Muhammad. Nah, di sini saya akan bacakan ya sesuai dengan apa data yang ada di sini. Dari Ibrahim, Ismail ke Adnan ya. Tapi sebelum ke Adnan ini Bapak Ibu Saudara, di sini ada titik-titik. Saya kurang tahu kenapa bisa dibuat seperti begitu. Ya, baru lanjut ke Adnan, baru Ma'at, baru ke Nizar, baru ke Mudar, lalu baru ke Ilyas, baru ke Mudrikah, baru ke Huzaimah, baru ke Kinanah, lalu kemudian baru ke Al-Nadr, baru ke Malik, baru ke Fir, baru ke Galib, baru ke Lu'ai, baru ke Kab, baru ke Murah, baru ke Kilab, baru ke Kusai, lalu kemudian ke Manaf, lalu kemudian ke Hasim, kemudian diteruskan ke Al-Muttalib, dan baru ke Abdullah, dan sampai ke Muhammad. Ya, ini data dari mereka ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sebuah catatan. Urutan nama dari Muhammad sampai ke Adnan jauh lebih mapan dalam tradisi genealogis Islam daripada daftar nama di antara Adnan dan Ismail. Hadis Sahih Muslim 2276 juga menyebut bahwa Allah memilih Kinana dari keturunan Ismail, Quraisy dari Kinana, Bani Hashim dari Quraisy, dan Muhammad dari Bani Hashim. Ya. Oke, memang kalau di dalam Alkitab sepertinya nama-nama yang ini tidak ada Bapak Ibu Saudara ya, kecuali Abraham dan Ismail ya. Artinya dalam Alkitab memang nggak ada nama Muhammad ya, seperti begitu. Lalu berikut yang kedua yaitu bagian yang bersumber dari Alkitab dan Al-Quran. Abraham ke Ismail ya. Jadi Abraham punya satu istri namanya Sarah ya, tapi kemudian Hagar yang adalah hamba akhirnya
kemudian dijadikan sebagai istri, ya akhirnya lahirlah Ismail. Kejadian dalam Kejadian pasal 25 ayat 12 yang secara eksplisit menyebut Ismail sebagai anak Abraham melalui Hagar, perempuan Mesir, ya, bukan istri aslinya, ya. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 13 sampai 16 kemudian mencatat 12 putra Ismail. Nah, ini dia Nebayot, Kedar, Adbel, Mibsam, lalu ada Misma, Dumah, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Napis, dan Kedemah, ya. Nah, ini dia keturunan-keturunan daripada Ismail dalam Alkitab. Sedangkan dalam Al-Quran, Al-Baqarah pasal 2 ayat 127, ya. Surat Al-Baqarah, ya, surat 2 Al-Baqarah menyebut Abraham dan Ismail bersama-sama meninggalkan fondasi Al-Bait, rumah atau sacred house. Sedangkan Al-Baqarah 2 ayat 128 memuat doa mereka tentang keturunan yang berserah kepada Allah. Ibrahim 14:37 menyebut Abraham menempatkan sebagian keturunannya di lembah yang tidak bertanam dekat rumah suci. Ayat-ayat tersebut menjadi bagian penting dari tradisi Islam mengenai hubungan Abraham, Ismail sampai ke Makkah. Lalu kemudian bagian ketiga yaitu rangkaian Abraham ke Ismail sampai ke Adnan. Nah, ini dikatakan tradisi genealogis Islam memberikan beberapa versi untuk nama-nama di antara Ismail dan Adnan. Salah satu versi yang sering dikutip adalah dari Ibrahim ke Ismail ke Nabit atau Nebayot, ya. Nabi dalam beberapa versi, baru ke Yasjub, baru ke Ya'arub, baru ke Tairah atau Tairah, baru ke Nahur, baru ke Mukawin, baru ke Ad, dan baru ke Adnan, ya. Nah, ada catatan di sini. Namun bagian ini tidak boleh diperlakukan sebagai daftar sejarah yang pasti, ya. Para ahli nasab Muslim sendiri mencatat perbedaan mengenai jumlah dan nama leluhur antara Adnan dan Ismail. Karena itu untuk penyajian yang hati-hati, garis ini sebaliknya ditulis sebagai tradisi genealogis, bukan sebagai fakta yang seluruh mata rantainya telah terbukti secara independen. Lalu di bawahnya khusus mengenai Kedar, Kejadian pasal 25 memang menyebut Kedar sebagai salah satu putra Ismail, tetapi itu sendiri tidak membuktikan bahwa Kedar adalah ayah langsung Adnan atau bahwa Muhammad dapat ditarik melalui Kedar. Klaim tersebut berasal dari tradisi genealogis tertentu dan tidak boleh disamakan dengan data langsung dari Kejadian pasal 25, ya. Lalu bagian keempat, silsilah Muhammad sampai ke Adnan, ya. Bagian berikut merupakan rangkaian yang lazim diberikan dalam tradisi nasab Nabi dan lebih konsisten dibandingkan mata rantai Adnan sampai ke Ismail. Ada di sini, ya, sampai ke 22, ya. Yang pertama namanya adalah Muhammad, keterangan di depannya itu Nabi Muhammad. Abdullah ayahnya Muhammad adalah, lalu kemudian nomor 3 Abdul Al-Muttalib kakeknya Muhammad, lalu ada Hasim, Bani Hashim, lalu nomor 5 Abdul Manaf, ada Kusai, nomor 6 7 Kilab, 8 Murrah, 9 Ka'ab, 10 Lu'ai, 11 Galib, 12 Fir yang dikaitkan dengan Quraisy dalam tradisi nasab, ada 13 Malik, 14 Al-Nadar, 15 Kinanah, 16 Kuzaimah, 17 Mudrikah, 18 Ilyas, 19 Mudar, 20 Nizar, 21 Ma'at, 22 Adnan, yaitu batas yang sering digunakan untuk silsilah yang lebih kuat diterima. Jadi ini sampai ke Adnan ya Bapak Ibu Saudari, ya. Nah, dikatakan di bagian bawah ini Sahih Muslim 2276 memberikan hubungan tribal yang penting. Ada Kinana, lalu kemudian keturunan Ismail, ke Quraisy, Kinana, Bani Hashim, ada Quraisy, Muhammad, Bani Hashim. Lalu hadis tersebut tidak memberikan seluruh daftar nama dari Ismail sampai ke Muhammad, ya. Ada bagian 5 yaitu diagram ringkas, ya. Ada Abraham atau Ibrahim ke Ismail, lalu ke Adnan, baru sampai ke Muhammad tadi Bapak Ibu Saudari, ya. Mungkin itu maksudnya. Tapi di bagian ini ada catatan di bawah, Adnan sebagai titik batas. Tradisi nasab Islam secara luas menghubungkan Adnan dengan Ismail, tetapi nama-nama di antaranya memiliki banyak versi. Karena itu diagram sengaja tidak memasukkan satu versi tertentu sebagai fakta tunggal.
Keenam, kesimpulan, jika pertanyaannya adalah apakah tradisi Islam menempatkan Nabi Muhammad sebagai keturunan Abraham, jawabannya ya, melalui Ismail. Namun jika pertanyaannya adalah apakah setiap nama dalam rantai Abraham ke Ismail, ke Adnan, sampai ke Muhammad dapat dibuktikan secara historis dengan tingkat kepastian yang sama, jawabannya tidak. Bagian Adnan sampai ke Muhammad memiliki tradisi nasab yang jauh lebih terperinci dan konsisten. Bagian Adnan sampai ke Ismail merupakan wilayah yang lebih diperdebatkan, ya. Jadi di sini ada sumber-sumber yang saya sudah dapatkan. Yang pertama, Al-Quran, Al-Baqarah 2, 127 sampai 128 dikatakan Abraham dan Ismail disebut bersama dalam konteks pembangunan fondasi rumah doa dan tentang kerukunan, ya, ada di sini linknya. Lalu 2 Al-Quran Ibrahim 14:37, Abraham menyebut penempatan sebagian keturunannya di lembah dekat rumah suci. Ya, 3 Alkitab yaitu Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai 18 menyebut Ismail sebagai anak Abraham melalui Hagar dan mencatat 12 putra Ismail. Tapi ingat Bapak Ibu Saudari, ya, bahwa anak yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham itu adalah bukan dari Hagar tetapi dari istrinya Sarah, ya. Lalu keempat, Sahih Muslim 2276, hadis tentang Kinana dari keturunan Ismail, Quraisy dari Kinana, Bani Hashim dari Quraisy, dan Muhammad dari Bani Hashim. Ya. Lalu yang kelima yaitu ensiklopedia atau rujukan akademik tentang nasab Muhammad. Dikatakan rujukan sekunder yang menjelaskan bahwa silsilah Muhammad sampai ke Adnan diterima luas dan dalam tradisi, sedangkan bagian setelah Adnan diperselisihkan. Dan yang paling terakhir yaitu rujukan tradisi nasab Muhammad. Ya, dikatakan memuat rangkaian Muhammad sampai ke Adnan dan membahas perbedaan tradisi antara Adnan dan Ismail. Catatan metodologis, ya. Dokumen ini dibuat sebagai ringkasan perbandingan sumber, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh silsilah tersebut telah diverifikasi oleh metode sejarah modern. Istilah seperti menurut tradisi Islam digunakan secara sengaja untuk membedakan keyakinan atau tradisi keagamaan dari bukti sejarah independen. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi itu dia yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini soal perdebatan dari Habib Kribo dan teman-teman muslim lainnya. Itu saja untuk kesempatan malam hari, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.